Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan gunakan waktu 5 menit ini sebaik mungkin karena sebetulnya nggak cukup untuk paparan ya. Jadi saya poinnya langsung ke intinya, prinsipnya bahwa ILUNI ini adalah organisasi para alumni. Jadi alumni ini kan berbagai latar belakang, baik itu profesi, ekonomi dan lain-lain. Maka dalam konteks ILUNI ini saya memiliki gagasan bahwa nanti akan dibikin badan otonom yang sebelumnya kita lakukan mapping data dulu para alumni nih sesuai dengan profesi dan bidangnya. Mana alumni yang ada di industri misalnya atau pekerjaannya di bidang industri, mana alumni yang pekerjaannya advokat, mana alumni yang pekerjaannya pengusaha, mana dan seterusnya, sehingga dari mapping itu kita bisa lihat berbagai macam potensi yang bisa dimaksimalkan sesuai dengan bidangnya. Jadi nggak bercampur-campur yang akan kejadian seperti yang sudah barangkali sulit mengakomodirnya. Jadi kita lokalisir sesuai dengan potensi dan bidangnya. Dibuatkanlah nanti badan otonom sesuai dengan potensi dan bidangnya. Para advokat berkumpul, buatlah misalnya LBH ILUNI yang nanti mengadvokasi berbagai macam persoalan hukum yang dialami oleh alumni. Dari mulai kasus perceraian misalnya, dari mulai untuk kasus misalnya, ya bisa terjadi kan? Atau misalnya guru dilaporkan oleh wali murid, pendampingan, ya kan? Atau yang jadi pengusaha-pengusaha alumninya bisa jadi legalnya, atau bisa jadi kuasa hukumnya untuk berbagai macam persoalan. Kemudian ada ILUNIpreneur, contohnya ini adalah mengakomodir nanti pengusaha-pengusaha para alumni, disatukan di situ di wadah itu. Untuk apa? Untuk memaksimalkan atau saling silang manfaat nanti, sehingga kebermanfaatannya lebih luas. Jadi kalaulah taruh misalnya nanti kita ada program beasiswa, enak nih, jelas gitu narikinnya. Berapa nih per badan otonom nih, berapa persennya lah dari transaksi yang dilakukan yang mengatasnamakan ILUNI misalnya. Di luar itu ya masing-masing gitu kan. Dan badan otonom lain salah satunya misalnya ILUNI Peduli yang nanti gerakannya di charity, sosial dan lain sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang harus dilakukan karena ILUNI ini kan besar. Alumninya macam-macam, majemuk. Ya, nggak terdikotomi oleh satu bidang atau satu profesi saja, sehingga ini perlu dilokalisir masing-masing sesuai dengan profesi dan bidangnya supaya nanti tepat manfaat dan tepat sasaran. Nah, persoalan nanti sekretariat itu dengan sendirinya kalau ini semua maju pasti nanti akan ikut berkontribusi karena membutuhkan, mereka pasti membutuhkan base camp atau tempat sebagai kantor untuk melakukan aktivitasnya. Saya pikir itu singkatnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya pikir ini nggak akan bisa, kalaulah ini janji politik misalnya kalau dalam sebuah kontestasi, ini janji ini nggak akan terlaksana kalau nggak ada dukungan dari semua pihak. Ya siapapun nanti janjinya Kang Juli apa, itu nggak akan terwujud kalau nggak ada dukungan dari semua pihak. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan panitia dan teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Walaupun saya sebenarnya keberatan visi misi disampaikan dalam forum terbatas, karena belum tentu yang lain bisa. Walaupun mungkin nanti bisa di-share ke tempat lain. Prinsipnya saya terpanggil karena masa lalu yang redup menurut saya, dan saya kebetulan memang ikut terlibat di panitia. Sedikit merasa kepedulian ini akhirnya tergugah dalam diri pribadi saya. Jadi harapan saya, dan mungkin ini harapan kita semua, yang pertama, yang paling pokok adalah kita membentuk struktur yang baik. Yang baik itu yang tahu di mana misalnya bagian gender perempuan harus benar-benar aktivis perempuannya, jangan ditunjuk ketua majelis taklim misalnya, susah. Jadi kita harus benar-benar spesifik, teman-teman rekomendasikan yang spesifik. Pengurus tidak perlu banyak tapi bisa bekerja, misalnya wakil ketua cuma 3, sekretaris 1 dan lain sebagainya. Yang kedua, badan hukum nih tadi belum dibahas mungkin oleh
legalitas kita memang luar biasa ini. Sampai detik ini kita seperti organisasi ilegal yang tidak ada, yang tanpa bentuk. Kalau zaman dulu seperti organisasi terlarang. Kita berharap ke depan insya Allah harus legalitaskan agar ada bantuan, ada proposal dan lain sebagainya, kita mudah. Karena di bawah, jangan salah teman-teman sekalian, banyak rekan-rekan kita yang saat ini sakit, saat ini meradang. Siapa yang peduli? Nggak ada, Pak. Nah, kalau kita punya badan hukum legalitas yang bagus, ya, untuk bahasanya mendapatkan bantuan dari pihak lain, dari kementerian misalnya, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan dari pusat atau dari Pemda sekalipun, saya pikir banyak itu yang bisa kita gali. Karena sekali lagi kita yang ngumpul di sini belum tentu semuanya sejahtera. Saya terbersit dari situlah, makanya saya ingin memberikan pengalaman saya baik dari berorganisasi maupun hal lain sosial seperti tadi disebutkan oleh nomor 1 Kang Eden, bahwa memang saya yakin teman-teman banyak yang punya masalah tentang hukum. Cuman bayangan mereka, Kang Peri lebih inilah, pakai pengacara mahal tinggi. Padahal saya udah bikin plafon supaya menarik gratis. Menurut ada 2 orang, yang dari Cikampek sama satu lagi dari. Artinya pemahaman ini tadi kita akan kumpulkan juga. Saya kemarin sama Kang Peri ke senior kita Pak Kang Asgun. Harapan kita ya itu tadi, ke depan mungkin para advokat berkumpul, mudah-mudahan tidak berdebat doang kerjanya. Karena kalau orang hukum itu berdebat. Saya sama Peri berdua, berdebat sampai sore. Itu kerjanya orang hukum. Artinya kita sudah tidak berharap tidak ada seperti itu ke depan. Dan yang terakhir barangkali saya maunya apa tadi teh, misi atau ini saya membangun kebersamaan, menjalin tali silaturahim. Ini Pak, kita ini besar tapi kayak buih di laut. Kayak buih di laut, Pak. Kumpul getara. Kayak kieu parak. Ayeuna kudu aya Kang Eden, kudu aya SC. Ada gunung datang dari panitia ge. Ini fakta, saya ikut. Sedih kita, makanya ayolah kita bangun bareng-bareng STM Negeri Karawang, zaman saya STM namanya. Itu menurut saya sangat di Karawang, di Bekasi, Kota Bekasi, Subang, Purwakarta nggak ada, Pak. Saya jauh dari Bekasi ke sini pas sekolah, naik mikro. Kalau turun di mikro langsung diteriakin, ditepokin, malu karena di dalamnya ada bebek. Itu Pak. Jadi harapan saya ayo kita kompak. Perbedaan biasa lah. Kang Peri biasa tukang nyerang, saya tahu. Karena memang harus jadi striker. Ya, bagaimanapun kita harus kompak, harus kita besarkan. Saya, Kang Eden jadi, menurut saya itu adalah bagian pilihan yang harus kita ambil. Siapapun kita harus kita kompak, bangun STM Negeri Karawang, alumninya sejahtera, bisa berkomunikasi dan terjalin kebersamaan. Ini kadang-kadang 10.000 kayak nyumbang hese, Pak. Hese. Padahal kalau anggota ada 400, 10.000 berapa sebulan, Pak? Tapi berapa itu Mbak? Juta, Pak. Rutin lah tiap bulan 10.000. Jangan organisasi besar dan bermanfaat bagi anggotanya. Cukup kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.